Usai pengumuman hasil seleksi kompetensi P3K tahap 1 bagi tenaga teknis, guru dan medis, Kepala BKDPSDM Kabupaten TTU angkat bicara. Inilah pesan pentingnya. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara telah mengumumkan hasil akhir seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K periode 1 tahun 2024. Hasil seleksi kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap 1 bagi tenaga teknis, guru dan medis di lingkungan pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2024. Secara resmi diumumkan pemerintah Kabupaten TTU melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Timor Tengah Utara pada Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025 lalu. Dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2024 tahap 1, tentunya kepanikan dan kekhawatiran terjadi pada honorer yang mendapat kode K2 dan R3 tanpa L. Kode tersebut menunjukkan bahwa kandidat telah masuk ke database Badan Kepegawaian Negara, namun belum dinyatakan lulus sepenuhnya. Lantas, bagaimana nasib ke depan? Sedangkan pemerintah akan menghapus status non-ASN mulai tahun 2025 sesuai amanat Undang-Undang ASN 2023. Menyikapi hal ini, Kepala BKDPSDM Kabupaten TTU, Alexander Tabesi, memahami kekecewaan dari tenaga honorer yang sudah lama mengabdi. Ia mengatakan honorer R2 dan R3 tanpa L tidak perlu panik. Masih ada kesempatan untuk dapat diangkat menjadi P3K penuh waktu dan par waktu. Pada prinsipnya bagi teman-teman yang mendapat kode R2 dan R3 kenapa di situ ditulis L bukan TL atau tidak lulus karena BKN akan mengakomodir semua secara bertahap. Jelas Alex Tabesi sapa akrabnya kepada media ini, Selasa, 7 Januari 2025 di ruang kerjanya. Terkait peserta yang mendapat nilai tinggi tapi tidak lulus dalam formasi tersebut, mantan camat Insana ini menjelaskan seleksi P3K tahun 2024 mengutamakan para tenaga honorer yang berstatus K2 untuk menjadi P3K. Pelamar status R2, R3 jangan berkecil hati karena tahapan berikut ini masih ada untuk mereka. Karena prinsip pemerintah itu mau menyelesaikan tenaga honor untuk diangkat semua menjadi P3K, jadi pelamar R2, R3 pasti akan diangkat menjadi P3K sesuai aturan dari Menpan RB nomor 347 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K tahun 2024. Tambahnya proses seleksi ini dilakukan secara transparan dan sudah sesuai aturan yang berlaku. Hasil penentuannya ini tentunya langsung dari BKN bukan dari daerah, jadi kita di daerah tinggal saja mengumumkan hasil kelulusan sesuai lampiran dari BKN. Seleksi ini telah sesuai regulasi dan yang menjadi prioritas adalah tenaga honorer kategori 2, baru kemudian tenaga non-ASN R3 terangnya. Sehingga walaupun nilai R2 lebih rendah dibandingkan R3, namun kelulusan itu berdasarkan prioritas yang ada. Memang kalau dilihat kenapa R2 walaupun nilainya lebih rendah dari R3 namun mereka dinyatakan lulus, ini karena diprioritaskan sesuai regulasi. Untuk R3 tidak perlu kecewa karena masih ada kesempatan untuk penerimaan P3K di tahun 2025, karena semangat pemerintah pusat untuk menuntaskan tenaga non-ASN sesuai database. Harapan saya bagi teman-teman yang berstatus R3 maupun K2 yang tidak ada L dalam pengumuman hasil seleksi kompetensi P3K tahap 1 tidak perlu berkecil hati, tetap harus melaksanakan tugas saja, karena sistem ini adalah sistem dari BKN yang nanti diprioritaskan yang dinyatakan lulus, yang ada L kemudian tahun 2025 ini K2 atau R3 tanpa L akan diselesaikan semuanya, karena semangat dari BKN itu mau menyelesaikan itu per Desember 2024. Desember 2024 semua tenaga honor itu sudah dihapus berganti menjadi P3K dan hanya ada P3K penuh waktu dan P3K par waktu. Jadi K2 dan R3 tanpa L jangan berkecil hati karena tahapan untuk teman. Teman masih ada karena prinsip pemerintah itu mau menyelesaikan tenaga honor untuk diangkat semua menjadi P3K.